Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Hyundai Stargazer Non-Cartens 2026. Jadi, walaupun sudah ada Hyundai Stargazer Cartens, untuk yang non-Cartens alias yang lama tetap diproduksi. Ini adalah tipe aktif. Tipe aktif memiliki dua opsi. Yang pertama adalah transmisi manual, yang kedua adalah transmisi IVT. Yang saya ulas kali ini adalah tipe aktif dengan transmisi IVT dengan harga Rp271.550.000. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Hyundai Arista Peak yang sudah mengizinkan saya mengulas mobil ini. Ini kuncinya. Menggunakan model kunci lipat. Karena tipe aktif belum smart key. Ada tombol kunci, buka kunci. Ini untuk membuka pintu bagasi. Dalam kondisi terkunci, tahan tombolnya. Pintu yang lain masih terkunci. Jadi hanya pintu bagasi. Begitu ditutup, pintu langsung terkunci. Mobil ini menggunakan platform Hyundai Kia K2 dengan tipe chassis monokok. Kompetitor mobil ini adalah Toyota Avanza, Mitsubishi Expander maupun Suzuki R3. Segmentasi mobil ini adalah B-segment. Dari tampak depan, desainnya sekilas mengingatkan Hyundai Staria. Pada tipe aktif, bagian ini menjadi list chrome. Logo Hyundai chrome. Pada tipe aktif, grillnya sewarna bodi. Radiator grill hitam doff. Pengait towing bagian depan ada di sebelah kanan. Pada tipe aktif, lampu utama menggunakan multireflektor halogen, tentunya by beam. Lampu senja dan lampu sein menggunakan bohlam. Pada tipe aktif, wiper depan menggunakan model standar. Washer kaca depan ada di bawah kap mesin. Terdapat list hitam doff. Untuk list karet, sisi kiri kanan diletakkan di bagian luar. Yang atas, list karet diletakkan di bagian dalam. Tentunya belum dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Antena menggunakan model sirip hiu dan sewarna bodi. Ini tampak sampingnya. Tidak terdapat add-on over fender. Untuk pelek menggunakan alloy dengan ukuran 16 inci. Desainnya palang 5, warnanya single tone. 5 baut dibalut dengan ban Hankook Kinergy Eco dengan profil ban 205/55 R16. Rem depan menggunakan cakram ventilasi. Suspensi depan menggunakan MacPherson strap. Rem belakang menggunakan tromol. Ground clearance setinggi 195 mm. Untuk spion, sewarna bodi.
lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Di bawah spion, hitam doff. Tentunya belum dilengkapi dengan blind spot monitoring. Untuk spionnya sendiri diletakkan pada pilar A. Pilar A hitam doff. Pada pilar A juga terdapat kaca. Untuk pilar B sewarna bodi, karena ini kebetulan mobilnya berwarna hitam. Untuk warna selain hitam, pilar B hitam doff. Handle pintu menggunakan model tarik dan sewarna bodi. Tangki bahan bakar ada di sebelah kiri. Pada tutup tangki, tidak terdapat keterangan gunakan bahan bakar dengan oktan berapa, tapi tentunya mobil ini bisa diisi dengan Pertalite. Kapasitas tangki bahan bakar mobil ini adalah 40 liter. Ini tampak belakangnya. Untuk tipe aktif, pada kaca belakang polos, jadi tidak mendapatkan wiper maupun defogger. Terdapat high mount stop lamp, pada pintu bagasi hanya terdapat emblem Hyundai dan tulisan Stargazer pada list plat nomor. Bagian ini sebenarnya piano black. Pada tipe aktif, bagian yang ini bukan lampu, karena lampu belakangnya tidak menggunakan LED. Lampu malam dan lampu rem tentunya menggunakan bohlam. Demikian juga dengan lampu sein dan lampu mundur. Lampu plat nomor juga menggunakan bohlam. Ini tombol untuk membuka pintu bagasinya. Tombolnya elektris, mekanisme pembukanya manual. Pengait towing bagian belakang ada di sebelah kiri. Tipe aktif belum dilengkapi dengan sensor parkir. Terdapat 2 buah reflektor. Diffuser belakang hitam doff. Lubang knalpot ada di sebelah kanan. Pada tipe aktif, ban serep menggunakan model Space Saver. Untuk peleknya kaleng. Suspensi belakang menggunakan torsion beam. Tentunya penggerak roda depan. Sekarang kita beralih ke mesinnya.
Hyundai Stargazer Active IVT tahun 2026 menggunakan mesin dengan kode G4F3 berkapasitas 1500 cc, 4 silinder garis DOHC, naturally aspirated. Untuk layout mesinnya transversal. Mesin ini menghasilkan tenaga 113 horsepower dan torsi 143,8 Nm. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi IVT, yang merupakan transmisi CVT untuk Hyundai Kia. Untuk akselerasi, 0-100 km per jam tuntas dalam waktu 10,9 detik, dan kecepatan maksimalnya 182 km per jam. Sistem kemudi menggunakan kolom motor driven power steering, dan radius putarnya adalah 5,4 meter. Berikut ini adalah detail ruang mesinnya. Di sini ada air intake, saringan udara, aki, di sini ECU, sekring, yang ini untuk mengisi oli, mengecek level oli, mounting, mengisi air wiper, untuk mengisi air radiator, minyak rem, ada booster rem, ini modul ABS-nya. Untuk ruang mesin, warna dasar tapi sudah ada peredam. Demikian juga dengan kap mesin, warna dasar tapi sudah ada peredam. Ini door trim sisi pengemudinya. Berikut detailnya. Paling atas, plastik dengan motif jahitan. Handle pintu berwarna hitam. Bagian ini tentunya plastik. Sandaran tangan tipe aktif menggunakan plastik dengan motif jahitan. Terdapat tempat penyimpanan terbuka. Untuk power window, tipe aktif, tidak auto, termasuk pada sisi pengemudi. Ada tombol kunci jendela. Ini central lock. Pengaturan spion pada tipe aktif elektrik. Sedangkan untuk pelipatannya tipe aktif manual. Plastik. Pada door pocket terdapat 3 buah cup holder. Speaker depan tipe aktif menggunakan one way. Jadi pada pilar A tidak terdapat tweeter. Tidak terdapat scuff plate. Ini untuk membuka tangki bahan bakar. Untuk karpet, terdapat tulisan Stargazer. 2 pedal gas menggunakan model menggantung.
terdapat sandaran kaki. Yang ini untuk membuka kap mesin. Ini untuk fuse OBD. Lubang kunci. Ada tempat penyimpanan terbuka. Jok pengemudi menggunakan model yang sandaran kepalanya bisa disesuaikan ketinggian. Untuk tipe aktif, bahan yang digunakan adalah fabric. Warnanya two-tone hitam dan grey. Tipe aktif, pengaturan jok pengemudi, manual 4 arah, tegak rebah, dan maju mundur. Ini support pahanya pada posisi mengemudi saya. Ini ruang kepalanya. Sangat lega sekali. Sabuk pengaman sisi pengemudi menggunakan model fix. Pada tipe aktif, jumlah airbagnya ada 2. Pengemudi dan penumpang depan. Dan ini adalah layout desain dashboard dari Hyundai Stargazer Active IVT tahun 2026 secara keseluruhan. Untuk setir, menggunakan model 4 palang. Desainnya seperti Hyundai Stargazer ataupun Hyundai Creta. Untuk bahan, belum dilapis kulit, jadi masih polyurethane. Keempat palang ada finishing silver. Logo Hyundai-nya chrome. Ini suara klaksonnya. Di sebelah kiri terdapat tombol voice command. Ini untuk memilih media, stick track, volume dan mute, telepon, serta tombol bintang. Di sebelah kanan terdapat tombol pengatur MID. Yang ini dummy. Tuas lampu tentunya belum auto. Tuas wiper intermittent dengan interval waktu. Pengaturan setir pada tipe aktif, manual, dan hanya tilt. Instrumen cluster tipe aktif menggunakan analog optitron. Di sebelah kiri untuk speedometer dan indikator sisa bahan bakar. Di sebelah kanan untuk tachometer dan indikator suhu mesin. Untuk layar MID menggunakan segmented, yang tentunya sudah individual door warning termasuk kap mesin dan pintu bagasi. Saat mati juga menampilkan odometer. Startup chime-nya sudah original Hyundai, jadi tidak seperti Stargazer batch awal yang menggunakan startup chime yang ala Kia. Untuk layar MID menampilkan indikator posisi gigi, jarak tempuh dengan sisa bahan bakar. Ini kebetulan sedang shipping mode.
Pada tipe aktif, head unit menggunakan layar sentuh dengan ukuran 8 inci, serta terdapat tombol fisik. Ini tampilan utama head unitnya. Ini untuk jam digital. Ada menu. Ini untuk menampilkan media yang sedang diputar. Kebetulan ini radio. Tentunya sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Ini menunya. Ada kiblat. Ponsel, koneksi ke HP, tentunya ada voice memo, radio. Ini pilihan media yang bisa diputar. Ada quiet mode. Di sini ada pengaturan. Untuk AC, di sini untuk father balance, ada equalizer, pengaturan layar, screensaver. Ini pilihannya. Ada pengaturan tombol. Pilihan bahasa ada Indonesia, Inggris, dan Korea. Di sini ada manual. Kisi AC sisi pengemudi, menutupnya ke kanan. Untuk finishing head unit dan instrument cluster, piano black. Untuk dashboard menggunakan plastik dengan motif jahitan. Kisi AC untuk defogger depan. Kisi AC penumpang depan. Ada laci penyimpanan tertutup. Laci penyimpanan terbuka. Tipe aktif, tidak dilengkapi dengan ambient light. Kisi AC bagian tengah bisa dibuka tutup. Untuk hazard, tombolnya berkedip. Laci penumpang depan belum soft opening. Terdapat apar,
Untuk AC, tipe aktif menggunakan manual, tentunya single zone. Kecepatan kipas ada 4 level, tentunya tanpa heater. Pengatur arah semburan AC lengkap. Ini untuk ventilasi terbuka, ini untuk ventilasi tertutup. Jadi tanpa defogger belakang. Untuk finishing, piano black. Ada tempat penyimpanan terbuka, 12 volt power LED, USB slot Type A, yang di sebelah kanan tipe aktif dummy. Untuk shifter tentu belum shift by wire. Tipe aktif belum dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk finishing, silver. Terdapat 2 buah cup holder. Tipe aktif belum dilengkapi dengan console box. Tipe aktif, rem parkir menggunakan model tarik. Sekarang kita beralih ke jok penumpang depan. Jok penumpang depan menggunakan model yang sandaran kepalanya bisa disesuaikan ketinggian. Bahan yang digunakan fabric, warnanya itu tone hitam dan grey. Pengaturan jok penumpang depan manual 4 arah, tegak rebah dan maju mundur. Sabuk pengaman penumpang depan menggunakan model fix. Tentunya sudah CKD. Ini door trim penumpang depannya. Untuk pilar A, berbahan plastik dengan warna grey. Demikian juga dengan sisa pilarnya. Untuk plafon berwarna grey. Sisi pengemudi belum mendapatkan hand grip. Sisi penumpang mendapatkan hand grip dengan model retract. Sun visor sisi penumpang depan polos. Demikian juga dengan sun visor sisi pengemudi. Untuk lampu menggunakan bohlam. Spion tengah tipe aktif menggunakan model fix. Sekarang kita beralih ke baris kedua. Ini door trim baris keduanya. Berikut detailnya. Paling atas, plastik dengan motif jahitan. Ini juga plastik. Handle pintu berwarna hitam. Sandaran tangan plastik dengan motif jahitan.
terdapat tempat penyimpanan terbuka. Power window tentunya belum auto. Pada sandaran tangan juga terdapat cup holder. Plastik. Pada door pocket terdapat 3 buah cup holder. Speaker baris kedua menggunakan one way. Ini untuk child lock pintu baris kedua. Tidak terdapat scuff plate. Jok baris kedua tipe aktif menggunakan bench seat. Bahan yang digunakan fabric, warnanya two tone. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Sabuk pengaman baris kedua, kiri kanan 3 titik. Yang tengah menggunakan model 2 titik. Sandaran kepala baris kedua ada di kiri kanan. Keduanya menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Format lipatan jok baris kedua adalah 60-40. Pengaturan jok baris kedua manual 4 arah, tegak rebah, dan maju mundur. Ini ruang kaki jok baris keduanya pada posisi mengemudi saya. Ini support pahannya. Ini ruang kepalanya. Jadi sangat lega sekali. Pada tipe aktif, di belakang jok pengemudi polos. Demikian juga dengan di belakang jok penumpang depan. Untuk lantai, tetap ada tonjolan walaupun berpenggerak roda depan. Hand grip baris kedua menggunakan model retract, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Sudah mendapatkan double blower dengan kecepatan kipas 3 level. Lampu baris kedua menggunakan bohlam. Baris ketiga tidak mendapatkan hand grip. Sekarang kita beralih ke baris ketiga. Pelipatan jok baris kedua menggunakan one touch tumble. Ini jok baris ketiganya. Bahan yang digunakan fabric. Sabuk pengaman baris ketiga, keduanya menggunakan model 3 titik. Sandaran kepala baris ketiga, keduanya menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Format pelipatan jok baris ketiga 50-50. Di sebelah kiri terdapat cup holder dan tempat penyimpanan terbuka.
Di sebelah kanan terdapat cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Juga terdapat 12 volt power outlet. Ini ruang kaki jok baris ketiga ketika jok baris kedua di posisi paling mundur. Dan ini support pahanya. Ini ruang kaki jok baris ketiga ketika jok baris kedua di posisi paling maju. Ini support pahanya. Ini ruang kepalanya. Sekarang kita beralih ke ruang bagasi. Ini ruang bagasinya ketika jok baris ketiga dibuka semua. Ini ruang bagasinya ketika jok baris ketiga dilipat dan jok baris kedua dibuka. Di sebelah kiri adalah contoh ruang bagasi ketika semua jok dilipat. Di bawah dek bagasi terdapat kotak P3K serta segitiga pengaman. Juga terdapat toolkit termasuk dongkrak. Terdapat gantungan baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Door trim pintu bagasi walaupun belum full cover tapi sudah hard plastik. Baik, demikian ulasan saya mengenai Hyundai Stargazer Non-Cartens tipe Active IVT. Terima kasih sudah menonton.